wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, kakak, abang, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Saya akan sharing terkait budaya sadar resiko untuk transformasi bisnis yang berkelanjutan. Untuk supaya lebih semangat, kita mau yel-yel dulu. Kepada Pak Dede dipersilakan untuk memandu yel-yel kita pada sore hari ini. Berdiri siap, sempurna. Selamat pagi. Pagi luar biasa. PTPN Tunggu juara bangun negeri. PTPN Buat PTN, buat culture. Baik, terima kasih banyak. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Di sini kan kita mau belajar terkait budaya sadar risiko. Nah, kalau dari gambar ini, menurut Bapak Ibu, mana nih siapa yang lagi berada dalam resiko? Apakah harimau, apakah kijang, ataukah hutan? Nah, mungkin ada yang mau kasih jawaban? Yang mau kasih pendapatnya terkait ini? harimau ya. Yang lagi ada resiko harimau ya? Nah, oke, kenapa Pak Dede? Satu, mungkin dia gak dapat mangsanya pada hari itu, beresiko dia kelaparan. Yang kedua, dia bisa disandung batang-batang lagi harimau ya. Kalau kita kan mau apa itu? Baik. Ada yang punya jawaban lain? Silakan, Bu Sri. Kenapa tuh? Karena harimau itu ada hutan, sama dengan singa. Oke. Dia menguasai hutan. Jadi kijangnya itu berisiko. Oke. Jadi ada yang jawaban, boleh juga tuh jawaban Bu Sri. Jadi kijang punya risiko, harimau punya risiko. Jadi ini jawabannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar karena semuanya memang punya risiko. Jadi kalau misalnya harimau makan kijang pun tanduk kijangnya itu kayak gini nih, dia juga beresiko nih kalau tidak hati-hati gitu ya. Jadi pesannya dari gambar ini, setiap apa yang kita lakukan dari sebuah peristiwa-peristiwa tersebut, bahkan dari keseharian seperti keseharian seorang pemangsa yang lagi mencari makan atau kijang yang berusaha bertahan hidup, itu ada resikonya masing-masing. Oke, next. Next lagi Pak. Nah, jadi teman-teman di sini kita belajar terkait manajemen risiko. Jadi istilah risiko adalah peristiwa ketidakpastian yang dapat mempengaruhi sasaran perusahaan. Nah, jadi kita masing-masing punya resiko. Nah, ternyata resiko itu bisa di manajemen gitu. Jadi supaya resiko itu tidak mengancam atau tidak menghalangi tujuan kita, sasaran kita, itu harus di manajemen. Nah, jadi di sini ada terdapat definisi manajemen risiko yang artinya adalah dengan sekaligus merangkum cara-cara untuk memanajemen risiko, yaitu mulai dari proses identifikasi, analisis, respon terhadap faktor-faktor yang dapat mengancam tujuan dan juga keberlangsungan. Tujuannya tadi untuk mengurangi kemungkinan dan dampak negatif dari resiko sambil memaksimalkan peluangnya. Gitu. Nah, ada beberapa komponen utama terkait manajemen resiko ini, yaitu identifikasi resiko, analisis resiko, penilaian resiko, mitigasi resiko, dan pemantauan serta evaluasi. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, pelajaran kunci terkait manajemen risiko sistematis ada 4 item. Yang pertama adalah bagaimana kita untuk kelola kompleksitas, yaitu pertama kita mengidentifikasi dan kurangi kompleksitas yang tidak perlu dalam operasi dan produk yang menjadi sasaran kita. Kemudian ini penting juga untuk melakukan pendekatan sistematis, di mana kita menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang ketat dalam setiap keputusan strategis, khususnya keputusan strategis perusahaan. Dan yang ketiga adalah lindungi identitas merek. Nah, ini juga penting untuk menjaga fokus pada nilai inti dan hindari diversifikasi yang mengencarkan merek. Dan yang terakhir adalah inovasi terstruktur, di mana kita menciptakan ruang aman untuk inovasi dengan pengujian resiko yang sistematis seperti itu. Dan
yang namanya transformasi Lego yang membuktikan bahwa manajemen risiko yang sistematis ini dapat mengubah perusahaan dari ambang kebangkrutan menjadi pemimpin pasar global yang dicintai, seperti itu. Semoga materinya dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.